Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di pagi yang baru dalam sukacita dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa saudara bersama saya, Penatua Yuli Siloi, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Kamis 18 Januari 2024. Sebelum kita beraktivitas, mari kita dasari dengan merenungkan serta memahami maksud Tuhan melalui firman Tuhan di hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, Bapa yang selalu ada buat kami. Terima kasih buat hari baru dengan segala penyertaan Tuhan kepada kami di hari ini. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami, berilah hikmat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan menuntun kita di hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10 yang berbunyi demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita mengambil judul Teruslah Berbuat Baik. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi demikian. Ketika mengecat perahu, seorang pria menemukan lubang kecil di perahu dan berinisiatif menambalnya diam-diam. Setelah pekerjaan catnya selesai, ia menerima bayaran dan kemudian pergi. Keesokan harinya, si pemilik perahu tiba-tiba memberinya banyak uang. "Loh, kemarin kan Bapak sudah membayar jasa catnya." Si Bapak berkata, "Oh, ini sebagai ucapan terima kasih karena Anda telah menutup lubang yang ada di perahu saya. Kemarin setelah catnya kering, kedua anakku memakainya untuk memancing. Saya saat itu sedang tidak ada di rumah. Jadi begitu saya pulang, perahu itu sudah tidak ada dan saya teringat akan lubang itu. Saya sangat panik dan putus asa. Tapi begitu bahagianya saya ketika melihat mereka kembali dengan selamat. Saya lalu mengecek lubang itu dan ternyata sudah Anda tambal. Anda secara tidak langsung sudah menyelamatkan kedua anak saya. Saya tidak tahu bagaimana lagi mau membalasnya." Saudara-saudara yang terkasih, selama melayani, Yesus banyak melakukan mujizat. Dan sering kali mujizat-mujizat itu dilakukan secara spontan. Ketika berjalan dan menemui orang buta, ia memberikan kesembuhan. Ketika berada di pesta dan tuan rumah kekurangan anggur, ia menyediakannya. Ketika dalam keramaian ada seorang wanita yang sakit pendarahan selama bertahun-tahun memegang jubahnya, ia memberikan kesembuhan. Ketika berada di sebuah rumah dan ada orang lumpuh diturunkan dari atap, ia juga memberikan kesembuhan spontan. Ia berbuat baik dimanapun, kapanpun, pada siapapun, dan dalam kesempatan apapun. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kadang kita tidak tahu kapan doa-doa kita atau permintaan-permintaan dan harapan kita dijawab oleh Tuhan. Kapan itu, waktu kapan, dan bagaimana, kapan kita tidak tahu. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Ia selalu memberikan ajaran-ajaran tentang kasih, ajaran-ajaran tentang kebaikan, bahkan Ia selalu menjawab doa-doa kita yang mungkin sudah lama kita gumuli, yang mungkin sudah lama kita sampaikan dan belum terjawab. Tapi Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kapanpun ada kesempatan berbuat baik, apapun itu bentuknya, jangan pernah lewatkan. Perbuatan baik itu, entah kecil atau besar,
bisa jadi akan memberikan makna besar buat yang menerimanya. Yesus gak pernah berhenti berbuat baik sampai akhir hidupnya. Lihat saja, ia bahkan tetap memberikan pengampunan pada seorang penjahat yang disalib di sampingnya. Maka dari itu, demikian juga kita sebaiknya gak pernah berhenti berbuat baik sampai akhir hidup kita. Tetaplah dan teruslah berbuat baik dimanapun, kapanpun, pada siapapun, dan apapun bentuknya. Saudara-saudara yang terkasih, kasih atau perbuatan baik yang kita lakukan, semua itu adalah respon kita karena Tuhan telah mengasihi kita dan melakukan banyak kebaikan kepada kita. Mungkin dalam hati kita bertanya, kapan kita melakukan kebaikan kepada Tuhan? Firman Tuhan menuntun kita di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40 berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Puji Tuhan. Saudara, begitulah juga dengan kita. Tuhan akan menjawab kepada kita hal-hal yang mungkin kita tidak menyangka, mungkin tidak kita alami sendiri, tetapi kepada keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, selalu Tuhan memberikan kebaikan itu. Karena Tuhan tahu kita melakukan kebaikan, karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih, teruslah berbuat baik. Jika kita selalu bisa memilih, teruslah memilih untuk berbuat yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, GKI Salatiga teruslah melakukan kebaikan, karena melalui kasih yang diberikan akan terlihat kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus bagi sesama kita dimanapun dan kapanpun. Saudara, selamat ulang tahun ke-81 GKI Salatiga. Semoga di hari yang penuh berkat dan dengan bertambah usia, GKI Salatiga semakin jaya dalam setiap program pelayanannya serta selalu melayani penuh kasih. Teruslah berbuat baik karena kasih Tuhan selalu menyertai kita. Bersama Merinda Karya, 20 Januari 2024. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan yang selama ini sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, teruslah izinkan kami untuk boleh melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Biarlah kiranya kasih Tuhan boleh terlihat dalam setiap perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami di hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat berkarya, Tuhan memberkati.